Naikkan syukurmu semuanya. Naikkan syukurmu semuanya. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Kau layak disembah. Kau layak disembah.
Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Sukacita yang luar biasa pada malam hari ini. Kita berada di tempat ini, saya akan percaya kita punya kerinduan yang sama. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus kita. Sebelum menaikkan ibadah kita, saudara kita semua bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami ada semua karena cinta dan anugerah Tuhan Yesus. Ini segenap hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang menaikkan pujian penyembahan kami. Naikkan setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu melalui setiap hati kami. Fokuskan pikiran dan hati kami Tuhan hanya padamu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Sama-sama nyatakan pada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini hati kami yang bersuka padamu Tuhan, sama-sama katakan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, kami hendak bermazmur bagimu Tuhan selagi kami ada. Amin. Selagi ku ada, oh, inilah
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pujian hanya kepadamu Tuhan. Katakan dengan manis pada Tuhan, biarlah manis. Amin. Ini pernyataan kami anak-anak-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sekali lagi katakan pada Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Oh. Nyanyian pujian kami. Benar Tuhan, hanya layak bagi-Mu Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami bersuka karena pribadi-Mu, hanya karena pribadi-Mu Yesus. Hati kami bersuka hanya pribadi-Mu Yesus. Biarkan kau dengar manis Yesus, sebab Kau yang layak terima sembah kami. Ini hati
Yesus. Kau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Biarkan mulut lidah kami setiap hari, setiap detik hanya bermazmur untuk-Mu Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan tetap dalam sikap penyembahan-Mu, kita bangkit berdiri. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia sangat luar biasa. Dia Tuhan Yesus yang dahsyat dalam kehidupan kita. That could not hide you, the filter before you. You silenced the blood of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of your glory. For you arise to life again. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you amen. Luar biasa Tuhan. Yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ Almighty. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ Almighty. Sing again. What a powerful your name, God. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful. Pada katamu pada Tuhan katakan. The name of Jesus Christ mine. Come on, sing again. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Mari sama-sama nyanyikan karena Tuhan. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Nama yang berkuasa Tuhan. Di semua dunia ini Tuhan yang Kau yang berkuasa Tuhan. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan, hadirat yang luar biasa melalui setiap hati kami. Kami mau bersuka, bersorak lebih lagi bagi nama-Mu yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Kita mau bersuka bagi Tuhan Yesus kita. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurah. Katakan haleluya. Aku bersorak. Ya Tuhan Yesus yang luar biasa. Come on. Mari kita bersuka lebih lagi bagi Tuhan Yesus kita. Mari
suaranya. Sukacita melimpah. Amin. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Hatiku kegirangan dan sukacita melimpah. Lambaikan tanganmu saudara. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Lebih dahsyat lagi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kasih tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Sebab namamu Yesus, nama yang berkuasa, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagianlah kita. Hey. Sungguh dahsyat kau Tuhan. Indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam. Sama-sama dengan pujian ini. Namamu selalu ada di tempat pertama. Sorai bagian kita. Yesus Tuhan kami. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Yesus Tuhan kami, nama Yesus yang berkuasa, amin. Sama-sama bertepuk tangan malam hari ini. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Yesus yang perkasa, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan kita, haleluya. Nama Yesus, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada. Lebih dahsyat lagi, Gol Sisi. Ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Kepada yang melayani dipersilahkan. Salam jemaat Tuhan. Selamat datang di GPI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, ajaran sesat apakah yang bertentangan dengan Alkitab tentang pembenaran? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Ajaran Yudaisme yang mengajarkan bahwa manusia diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini. Bila kebenaran firman Tuhan semakin menguatkan iman percaya kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Meskipun kau berbelum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan
Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Sungguh kau tahu Tuhan, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang selalu menyertai kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mengenal pribadimu melalui setiap persoalan, melalui setiap sukacita yang kami terima di dalam kehidupan kami. Kiranya kami semakin mengenal Tuhan, jalan-jalan Tuhan, hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya setiap kami dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Kami balik, kami mempersiapkan kehidupan kami di dalam setiap jalan hidup kami, untuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tolong hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sudah persiapkan tidak ada apa-apanya tanpa pengurapan dari Roh Kudus. Karena itu hamba-Mu berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami semua dapat mengerti, belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersehati kami singkirkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, dari hati kami, dari pikiran kami, supaya kami berkonsentrasi untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita di dalam
Pujian dan penyembahan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat untuk pendukung Spanyol. Dan buat pendukung Argentina, jangan berkecil hati. Piala Dunia telah usai, tapi di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita. Jangan sampai gara-gara Piala Dunia, perkataan Kristus dan segala kekayaannya sudah tidak menguasai kita lagi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Apa yang kita bisa belajar dari Piala Dunia? Saya kutip dari seseorang yang posting ini dan dia tulis, ternyata yang tidak bangun subuh untuk saat teduh, berdoa, baca Alkitab itu memang kemalasan. Buktinya untuk nobar final bisa Ji. Haleluya. Saudara siap belajar kebenaran firman Tuhan? Gak ada yang jawab. Saudara siap belajar kebenaran firman Tuhan? Baik, kita akan belajar. Saya mulai dari sebuah pertanyaan ini. Sudah connect ya? Tolong, yes. Mengapa saya datang ke gereja? Tolong dijawab pertanyaan ini dalam hati kita masing-masing, lalu simpan jawaban itu. Mengapa saya datang ke gereja? Di zaman ini ada satu teknologi yang sangat membantu perjalanan kita, namanya Global Position System, GPS. Yang membantu kita untuk tidak tersesat menuju ke sebuah tujuan. Kita ketahui letaknya di mana, di arah timur, barat, utara, atau selatan. Dan membantu kita untuk menunjukkan rutenya, arah yang benar. Pernahkah kita berpikir waktu ada di tempat ini, why I am doing this? Mengapa saya ada di sini? Karena Gold CC ibadahnya menarik. Ada pemain drumnya yang ganteng tadi. Ada pemain keyboardnya yang ganteng tadi. Atau ada penari tamborinnya. Setiap kali kita datang ke gereja sebenarnya kita sedang melatih diri untuk kita pribadi menyadari bahwa saya sedang ikut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita bukan mengejar pengakuan manusia dan yang lain, tapi sebuah komitmen. Dan yang kita belajar bahwa mengapa saya datang ke gereja adalah kita menjadi pengikut Kristus bukan sekedar ikut-ikutan. Kalau kita datang ke gereja karena sesuatu yang lain, maka itu akan membuat perjalanan kita ujungnya kita akan kecewa. Tapi kalau saya balik, mengapa saya datang ke gereja? Kata karenanya itu di depan. Karena Yesus. Saya nggak punya alasan yang lain. Saya mau belajar kebenaran firman Tuhan. Di rumah saya bisa belajar firman Tuhan. Betul. Tetapi pada waktu kita ada di tempat ini, kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersama-sama dimuridkan di tempat ini. Satu kali ada seorang pendeta bertemu dengan anak Gold Kids, anak sekolah minggu. Lalu dia bertanya, mengapa kita perlu tenang untuk mengikuti kebaktian di gereja? Lalu anak ini menjawab, kita mesti tenang supaya tidak mengganggu orang yang lagi tidur waktu dengar khotbah. Dan saya berharap saudara tidak tidur waktu dengar khotbah, saudara memperhatikan ke depan. Haleluya. Haleluya. Baik, saya mengajak kita semua bangkit berdiri untuk kita bersama-sama menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai 23. Saya akan membaca tulisan yang berwarna putih, jemaat Tuhan membaca tulisan yang berwarna kuning. Ayat yang ke-22, judul perikopnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikuti dia. Dan Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 23. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Secara sederhana mengikut Yesus dari kata ikut. Hilit
I follow. Secara sederhana, kita mengikuti cara hidup Yesus. Tetapi ada orang-orang yang mau ikut Yesus, tetapi masih ada kata asal. Saya mau ikut Yesus, asal keadaannya seperti ini. Saya mau datang ke gereja asal AC-nya dingin, pendetanya lucu, asernya ramah, parkirannya nggak jauh. Saya mau datang ke gereja, saya mau ikut Yesus asal keyboardnya Nord, drumnya F note, AC-nya harus super dingin. Yang penting saya mau datang ke gereja, saya mau melayani. Tapi saya mau melayani, saya punya hati, saya nggak punya skill. Dan yang terjadi adalah kita melayani atau ikut Tuhan secara sembarangan, seenaknya saja. Ketika kita ditegur, kita nggak suka. Dan pada malam hari ini temanya adalah menyangkal diri dan memikul salib. Katakan dulu sama-sama, menyangkal diri dan memikul salib. Mengikut Yesus artinya kita membangun hubungan setiap hari, dan ini dia. Kita membaca Alkitab, kita ikut di dalam persekutuan, dan kita mengizinkan Tuhan memperkenalkan dirinya secara pribadi. Bukan Tuhan versi diri kita sendiri. Saya mau ikut Tuhan kalau Tuhan itu menjawab kebutuhan saya. Saya mau ikut Tuhan kalau bisnis saya lancar. Saya mau ikut Tuhan kalau dia jadi jodoh saya. Saya mau ikut Tuhan kalau Argentina menang. Salah. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Perhatikan di sana ada kata mengikut. Tuhan tidak mau kita mengikut dia dengan ketaatan buta. Saya bertanya tadi di awal, itu bukan sekedar intermezzo. Mengapa saya ke gereja? Jangan sampai kita nggak punya jawaban untuk hal itu. Rutin bisa ya Kak. Pokoknya hari Minggu, ya saya ke gereja. Saya tahu hari Minggu itu harinya Tuhan. Dan kita akan belajar dari tema yang tadi. Menyangkal diri, memikul salib. Ada orang yang saya tanya, kenapa kamu sampai sekarang belum punya pasangan hidup? Umurmu ini sudah waktunya. Saya nggak mau bangun hubungan, saya takut tersakiti. Saya kasih jawaban. Yesus itu datang, dia bangun hubungan dengan kita, dengan manusia, tapi manusia tolak dia. Dia mau memperkenalkan dirinya, dia mau supaya manusia itu kembali kepada Bapa di surga, menerima kasih Bapa. Dia datang sebagai utusan untuk membangun hubungan. Dia mengasihi manusia. Tetapi manusia menolak dia, dia mengalami segala jenis ketersinggungan, sakit, fitnah, pukulan, sampai mati di kayu salib. Dan pada malam hari ini Tuhan tidak mau kita sekedar mengikut dia dengan ketaatan buta. Menjadi pengikut Kristus bukan sekedar ikut-ikutan. Perhatikan, di sana ada kalimat setiap orang yang mau. Setiap orang yang mau itu menunjukkan begini, kapan saya harus merespon, bagaimana saya harus merespon. Kapan saya merespon, bagaimana saya merespon. Dan untuk belajar tentang panggilan Tuhan, tentang mengikut dia, kita akan lihat di dalam ayatnya yang ke-57 dari Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-57. Judul perikopnya ini adalah perihal mengikut Yesus. Ada hal yang mesti kita tahu bagaimana saya harus merespon. Apa yang harus kita pahami di dalam ajakan Yesus ini? Ikutlah aku. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Perhatikan, orang ini yang berkata, saya mau ikut. Bukan Yesus yang ajak. Orang ini yang punya inisiatif berkata, saya mau ikut. Tetapi Yesus menjawab, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Katakan dulu bersama-sama, kenyamanan. Dengan keras, kenyamanan. Siapa yang di sini kalau taruh kepala di bantal langsung tidur? Atau yang biasa diistilahkan pelor, nempel, molor.
serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi pada waktu kita ikut Tuhan, kita akan kehilangan kenyamanan kita. Waktu di gereja enak, kita bisa nyanyi, lompat-lompat, musiknya asik. Tapi waktu kita ikut ground, kita ikut komsel, pemain gitarnya nyanyi di A, main gitar di A, penyanyinya main di C, tepuk tangannya tidak sesuai tempo. Tetapi kita lagi belajar ikut Tuhan, bukan cari kenyamanan. Waktu kita ikut Tuhan, kita melayani di gereja, lalu mulai diatur, kehilangan kenyamanan. Hari Sabtu harus tidur cepat. Hari Minggu datang pelayanan jam 7. Kita mulai doa di tempat ini. Kita kehilangan kenyamanan waktu kongko-kongko di malam minggu. Waktu biasanya kita nongki-nongki. Ada seorang bapak yang selalu datang ibadah before time. Ibadah mulai 7:30, jam 7 dia selalu sudah ada di gereja. Lalu Pak Pendeta tanya, kenapa Bapak selalu datang before time? Bapak mau melayani? Tidak Pak Pendeta. Saya datang ke gereja before time karena kalau di rumah istriku itu seperti radio rusak. Dia cerita terus. Dia tidak bisa berhenti. Wah, ternyata dia datang lebih dulu karena untuk menghindari istrinya. Waktu kita datang beribadah, kenyamanan kita mulai berkurang. Saya kalau pakai pakaian ini kan enggak apa-apa Ji. Robek di sini, sampai di sini, kurang bahannya. Kenyamanannya mulai hilang. Di dalam gereja, sekarang kita belajar di luar gereja. Ada orang yang masih terikat di dalam kebiasaan buruk. Dan biasanya kalau kita lihat gambar ini kita langsung menghakimi. Itu dia. Itu dia. Setiap kali saya bertanya kepada orang yang merokok, jawabannya begini. Kalau lagi banyak pikiran saja pastor. Lagi stres, lagi banyak masalah pergumulan. Tapi dia tahu ini kebiasaan buruk. Tahu juga konsekuensinya. Yang paling berbahaya di sini adalah ketika melakukan hal tersebut, kita merasa ada kenyamanan. Kita merasa ada ketenangan. Saya ingin menyampaikan hal ini, saya tidak sedang menghakimi, tapi saya sedang mengajarkan satu hal ini. Ada banyak orang yang mungkin tidak menyentuh rokok, tetapi tidak bisa meninggalkan kenyamanannya untuk tidur dan tidak scroll. Saya sebentar dulu deh. Kenapa sudah jam 3 subuh ini? Menghakimi orang, tetapi ternyata ada kenyamanan di dalam dirinya sendiri. Sudah jika berdoa, oh iya saya mau berdoa dulu. Sudah jam 3 nih, oke. Tuhan, aminnya jam 7 pagi. 3 jam dia berdoa dalam hadirat Tuhan. Ada orang yang menghakimi perokok tetapi tidak bisa meninggalkan kenyamanannya dalam pornografi. Oh itu dia merokok, enggak masuk surga itu. Tetapi dia di tempat yang tersembunyi. Waktu lagi sendiri di kamar, ke kamar mandi dia selalu bawa HP. Di kamar dia bawa HP. Tidak bisa dia kasih tinggal HP-nya. Dikunci, passwordnya ada 7 digit. Waduh. Ini dia, semua awalnya itu hanya jadi sebuah pelarian mengisi kehampaan. Tetapi berubah menjadi sumber kenyamanan. Semua awalnya itu biasa saja. Mulanya biasa saja. Asik. Hati manusia itu punya kemampuan aneh. Mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi menghabiskan sebagian besar waktunya dengan kenyamanan palsu. Lihat apa kata Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya kalau nggak pegang HP itu kayak ada yang kurang Pak. Saya kalau nggak minum kopi pagi-pagi itu kayaknya nggak jalan otakku. Bahayanya. Apa kata Daud? Engkaulah sumber hidup. Terang kami berasal dari terang-Mu. Daud mengetahui sumber kenyamanan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Salah sumber, kita akan kehilangan kenyamanan yang sejati. Yang kedua, perihal mengikut Yesus. Kita baca di sana di dalam ayatnya yang ke-60.
Orang ini Yesus yang ajak. Yesus berkata apa? Ikutlah aku. Lalu perhatikan jawabannya. Biarlah orang mati. Orang ini menjawab, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Sepertinya perkataan ini keras. Tetapi kita harus melihat konteks budaya pada zaman bangsa Yahudi. Pertanyaannya, apakah bapaknya, waktu Yesus lagi bertanya, bapaknya meninggal? Di dalam konteks bangsa Yahudi, seorang anak bertanggung jawab terhadap orang tuanya dan tidak boleh meninggalkan orang tuanya. Dia harus menjaga, merawat orang tuanya. Sampai orang tuanya meninggal dan dia yang harus makamkan orang tuanya. Nah, dari jawaban Yesus, Yesus tahu what behind the scene. Dia sengaja menjawab, tunggu dulu Tuhan. Saya mau menguburkan orang tuaku. Saya tunggu dulu orang tua saya meninggal, baru saya ikut engkau. Makna rohaninya seperti ini. Ia menjawab ajakan Tuhan seperti ini. Tuhan, saya mau ikut, tapi tunggu dulu. Jangan sekarang. Banyak sekali orang-orang yang sudah mendengarkan khotbah, sudah mengetahui firman Tuhan, jangan bersinah. Saya mau bertobat, tapi tunggu dulu, nanti dulu, besok. Padahal ikut Tuhan artinya segera. Jangan menunda-nunda. Ajakan Tuhan, ikutlah aku, itu artinya jangan menunda-nunda. Kita harus segera meresponi. Seperti di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Ada seorang yang kaya, sangat kaya. Bukan kaya lagi. Kaya. Wakeh. Uangnya banyak. Saking banyaknya itu tempat uangnya itu sudah tidak cukup. Dia harus buat lagi tempat uang yang lebih besar. Mungkin di dalamnya ada emas 74. Nggak jadi. Tetapi Allah berkata kepadanya, hai orang bodoh, sia-sia saja kamu menimbun hartamu untuk dirimu. Karena malam hari ini juga aku akan mencabut nyawamu. Punya harta, punya kesempatan, tetapi nggak ada nyawa. Kata segera di sana itu punya makna seperti ini. Jika kita mati tanpa mengenal Yesus, tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Mengapa kita harus segera meresponi? Syarat mati bukan tua. Syarat mati tidak tunggu. Oh, nanti kalau sakit. Ada orang yang sakit dijaga, yang jaga yang meninggal. Yang sakit tidak meninggal. Maksud saya seperti ini. Waktu kita sehat, seorang meninggal itu karena penentuan Tuhan dan hikmat di dalam kedewasaan. Dulu saya ingat, waktu saya punya motor 220 cc, saya suka gas sampai full, lari sampai 140, pokoknya full. Dan saya tidak takut. Sekarang mau lari 60 saja sudah berpikir, aduh, gemetar, jantung berdegup kencang. Sepertinya kita sembarangan saja. Jangan sampai kita meninggal karena kebodohan kita. Dalam teks ini Yesus sedang mengajarkan jangan menunda-nunda. Ajakan Yesus jelas. Kita harus memprioritaskan kerajaan Allah. Yang ketiga, perihal mengikut Yesus. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-62. Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Menoleh ke belakang itu adalah ungkapan peribahasa pada zaman bangsa Yahudi. Yaitu segala sesuatu yang dikerjakan tetapi setengah hati. Tidak sepenuh hati. Mengikut Yesus adalah perbuatan yang tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Kita tahu kisah tentang istri Lot. Dia harusnya meninggalkan dan tidak berbalik. Tetapi apa yang Lot lakukan?
dia menoleh ke belakang dan jadi tiang garam. Saya sebenarnya tidak mau melayani, tapi karena jadwal sudah dikeluarkan. Saya sebenarnya tidak mau datang gereja, tapi saya sudah dikunjungi sama Pastor Ezra. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita lihat bahwa ketika kita ikut Tuhan, kita akan kehilangan kenyamanan. Gak boleh ditunda-tunda, harus segera. Kita harus kerjakan dengan sepenuh hati. Kapan kita harus merespon? Lihat di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayatnya yang ke-20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saat itu juga Petrus dan Andreas ajakan Yesus kepada Sakeus. Ketika Yesus melihat ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kita baca sama-sama ayat yang ke-6, 2, 3. Lalu Sakeus, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan kita tahu itu menegur diri kita, langsung dan segera bertobat. Saya ulang sekali lagi. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut siapa? Mengikut Pastor Ezra. Salah ya? Kata aku itu menunjuk kepada pribadi, dialah tujuan. Gereja, aliran-aliran, denominasi, pelayanan, apa yang kita lakukan itu sarana. Kita datang ke tempat ini, itu sarana untuk kita belajar ikut Tuhan. Sebab Alkitab sudah mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri. Tapi kalau kita menjadikan pelayanan di gereja itu sebagai tujuan, maka nanti kita akan kecewa. Di ayat yang ke-23, ada 2 kali kata mengikut aku. Orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini bukan sekedar dituliskan atau Yesus sekedar berkata 2 kali diulang. Tapi saudara harus tahu maknanya. Waktu Yesus berkata di depan dan Yesus berkata di belakang, artinya dia tahu kehidupan kita. Waktu kita berkata, saya pengikut Kristus. Tapi perbuatan kita tidak mencerminkan pengikut Kristus. Perkataan kita harus sejalan dengan perbuatan. Mungkin kita berkata, saya mau ikut Tuhan. Tapi Yesus tahu what behind the scene. Apa yang melatar belakangi sampai engkau berkata seperti itu. Motivasimu apa? Satu kali ada seorang pendeta bertanya, siapa yang mau masuk surga? Tolong bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Tiba-tiba ada satu orang tidak berdiri. Pendeta tanya, kamu gak mau masuk surga? Mau Pak, tapi jangan sekarang. Maksudnya dia gak mau mati. Dia pikir masuk surga, oh berarti harus mati sekarang ini. Pada waktu kita mendengarkan panggilan Tuhan, bukan berarti kita harus mati secara jasmani. Tetapi ada kedagingan, keegoisan yang harus kita tinggalkan. Dan yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kedagingan yang harus kita kalahkan. Yang pertama, di ayatnya yang ke-23, kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, oke, katakan sama-sama 1, 2, 3, menyangkal diri. 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Apa yang terlintas dalam pikiran kita waktu dengar kata menyangkal diri? Puasa. Saya kasih yang jadi perenungan saya. Menyangkal diri artinya kita menempatkan Tuhan di depan dan kita di belakang. Masih ingat waktu Petrus berkata, Tuhan, jangan sekiranya ini terjadi padamu. Karena Yesus memberitahu dia harus mati. Lalu Yesus berkata apa?
enyahlah engkau iblis. Dalam terjemahan aslinya dikatakan, get behind me, pergilah ke belakangku. Artinya kehendak Kristus itu harus yang paling di depan. Apakah kita menolak untuk mengakui saya pengikut Yesus? Waktu kita di luar lagi makan bakso atau lagi makan coto, karena banyak orang, Jami ki berdoa deh, nanti kita dilihat, berdoa ki ini, Kristen pasti nih, Kristen. Jami berdoa, langsung kita makan. Tuhan tahu Ji. Dia pergi kunjungi temannya sakit. Waktu temannya sakit terus, sudah selesai, ayo kita pulang. Doakan temanmu. Doakan juga orang yang ada di sebelahnya. Ya nggak usah kamu berteriak keras-keras, kamu berdoa aja di situ. Sebab orang yang malu mengakui Yesus di dalam kehidupannya, maka kita tidak akan memperoleh apa yang menjadi sumber ketenangan di dalam kehidupan. Jangan mideh, banyak orang. Menyangkal diri itu artinya kita menolak melakukan sekalipun kita sudah tahu. Oh saya sudah tahu ini, menyangkal diri. Artinya seperti ini, bahasa aslinya seperti ini, terminologinya seperti ini. Tapi persoalannya kita sudah tahu. Apakah kita sudah melakukannya? Sebab di dalam teks ini Tuhan menyampaikan setiap hari. Bukan hanya sekali-sekali, bukan hanya di hari Minggu saja, tetapi setiap hari. Yang kedua, memikul salib. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya. Apa yang ada di dalam pikiran kita waktu kita mendengar kata memikul salib? Orang memandang, orang di abad pertama ketika Yesus hadir di muka bumi ini, mengetahui bahwa kalau mereka mendengar kata salib, tidak ada kata yang lain. Oh, mertuaku itu salibku. Sakitku ini adalah salib yang saya sedang pikul. Kalau di zaman perjanjian lama, di abad pertama, kata salib itu adalah mati. Apakah semua orang Kristen harus mati? Martir sebagai syahid? Jawabannya tidak. Sebab kalau kita lihat, Yesus memakai sebuah keterangan yang jelas. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa memikul salib seperti Yesus. Salibnya. Saya mengalami sakit ini adalah salib. Padahal hidupmu seenaknya saja, makan dan minum seenaknya, tidur tidak teratur. Ketika usia 40 tahun liver bermasalah, jantung bermasalah, asam urat, kolesterol, darah tinggi, gula darah. Ini salib karena saya ikut Tuhan. Ya, coba perhatikan. Kalau pernikahanmu gagal, ini salib. Padahal pernikahan tidak dirawat, komunikasi tidak dijaga. Suami tidur di sofa, istri tidur di kamar. Mulanya biasa saja, tanpa ada komunikasi. Tidak semua penderitaan yang kita alami itu salib. Sebab salib dalam konteks ini hanya orang yang mengetahui dan melakukannya dengan sukarela. Yesus dengan sukarela menyelesaikan jalan yang diberikan. Yesus memikul salib bukan untuk dirinya. Kalau kita mundur satu ayat maka kita akan tahu bahwa Yesus sudah tahu, saya akan mati, saya menanggung banyak penderitaan, saya akan ditolak, saya akan dibunuh. Tapi dia tahu, nama Tuhan dipermuliakan. Dari teks ini, salib adalah ketika kita mengetahui kehendak Allah. Jujur di kantor, gak banyak untungnya. Tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin? Untung masih ada amin. Tolong tetap tersenyum sama saya, memang khotbah salib itu agak sedikit, wah ini khotbah apa ini ya? Tolong tetap tersenyum sama saya, tolong tersenyum ya. 1, 2, 3 senyum. Terima kasih.
Dari teks ini kita belajar bahwa salib adalah ketika kita sudah mengetahui kehendak Tuhan dan kita rela. Saya akan tetap melakukannya sekalipun saya menderita. Sebab manusia punya self defense mechanism. Di sana ada bahaya, kita ambil jalan lain. Betul, kita punya hal itu. Kita di dalam diri kita ada self defense mechanism. Tetapi bagaimana responmu ketika mengetahui bahwa kalau ikut Tuhan jalannya adalah menyangkal diri dan pikul salib? Apa kita mau cari alternatif lain? Bekerja jujur, gajiku kecil. Tapi karena saya mau ikut Tuhan, keuntungannya sedikit. Tapi saya suka rela, saya mengerjakannya. Saya setia dengan istri masa muda. Istri masa muda ya, bukan istri muda ya. Di kitab Amsal dikatakan ya. Ketika saya ditawarkan drugs, diajak seks bebas dalam lingkungan pergaulan. Ketika saya mau melayani, tetapi banyak kesibukan. Saya mau mengampuni, tetapi dia terlalu menyakiti saya. Terlalu sakit hatiku, Pak Pendeta. Saya mau menolak ajakan berbuat dosa, tapi saya lihat semua orang lakukan. Semua orang berbuat seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau seperti Yesus? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa di surga yang jadi melalui kehidupan kita. Salib adalah kesediaan mengerjakan kehendak Allah dan menanggung konsekuensi yang diketahui dengan sadar. Coba pegang jidatnya. Sadar. Yes. Seorang pendeta memutuskan untuk melewatkan pelayanan di hari Minggu. Saya sudah 20 tahun melayani Tuhan di gereja, nggak pernah alpa sekalipun. Hari ini saya mau izin, saya nggak melayani di gereja, saya mau pergi main golf. Lalu dia pergi main golf. Waktu dia main golf, dia datang di tempat golf, tidak ada orang. Aduh, kok nggak ada orang ini? Ya sudah, saya main sendiri. Dia main sendiri. Dia lupa bahwa ada malaikat Tuhan, 2 orang yang memperhatikan. Dan 2 malaikat ini melihat, ini pendeta kenapa dia tidak ikut Tuhan, dia tidak melayani, itu kan tanggung jawabnya. Saya akan kasih dia petir supaya disambar petir dan meninggal di tempat. Malaikat yang satu bilang, jangan, kita ini malaikat. Saya punya hukuman yang lebih baik. Apa itu? Lalu tiba-tiba pendeta ini pukul bola sejauh 200 meter. Waktu dia pukul, bola langsung masuk. Malaikat yang satu bilang, hukuman apa itu? Kan dia lagi beruntung. Betul, tapi tidak ada orang yang saksikan. Dia bisa lakukan itu. 200 meter dia pukul sendiri, pak, masuk, hole in one. Tapi nggak ada yang saksikan. Apa makna rohaninya? Ketika kita ikut Tuhan, kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Nggak ada orang yang kasih apresiasi. Nggak ada orang yang kasih tepuk tangan. Tapi ada malaikat, ada Tuhan yang perhatikan kita. Saya mengundang pemain musik. Janji Yesus adalah dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Khotbah ini tidak populer sebab ini bicara tentang penderitaan. Penderitaan, kematian. Penderitaan bukan hanya jalan yang ditunjukkan Yesus. Perhatikan. Tetapi cara yang pasti kita akan alami untuk menjadi serupa. Coba lihat sebelah kiri kanannya dulu, senyum. Lihat sebelah kiri kanan dulu, katakan, ayo belajar pikul salib. Sambil senyum ya, jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah tolong ya. Sebab Alkitab sudah memberitahu kepada kita, yang ku kehendaki ialah mengenal dia kuasa kebangkitannya. Kita sampai di sini dan, saya senang, saya mau mengenal kuasanya, saya mau mengenal kebangkitannya, saya mau mengenal persekutuannya. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Ada kata penderitaan. Di sana ada kata salib, di mana aku akan menjadi serupa dengan dia. Kegagalan jangan sampai membuat kita berhenti. Dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat yang ke-6 dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, you must continue to follow him. Mungkin saudara pernah dengar latar belakang tentang cerita mengikut Yesus keputusanku.
Ada seorang di India yang akan dibunuh karena dia mengikuti Yesus. Semua sukunya tidak percaya Tuhan, dia sendiri, satu keluarga. Lalu ditawarkan sama kepala suku, kamu mau ikut Tuhan atau berhenti? Tidak, saya mau mengikut Tuhan. Istrinya dibunuh. Waktu istrinya sudah dibunuh, anakmu akan saya bunuh. Kamu mau ikut Tuhan atau tidak? Saya mau ikut Tuhan. Saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Anaknya dibunuh. Terakhir dia sendiri mati dibunuh. Selesai, orang yang membunuh kepala suku ini akhirnya terngiang-ngiang dengan kata itu. I have decided to follow Jesus. Saya sudah putuskan untuk mengikuti Yesus sekalipun saya harus mati. Dia pulang selesai itu tidak tenang tidurnya, tidak tenang hidupnya. Lalu ada seorang komposer yang mengambil kata-kata itu. Orang yang membunuh ini akhirnya dia terima Yesus dan dia menuliskan kisah martir itu. Dan kisah martir itu diambil kata-katanya dan dibuatkan sebuah lagu, I have decided to follow Jesus. Tetaplah ikut Tuhan, jangan berhenti ketika hidupmu tidak seperti keinginanmu. Sebab terkadang hidup kita juga tidak sesuai keinginan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Tetaplah ikut Tuhan, jangan berhenti ketika hidupmu, keadaanmu, situasimu tidak seperti keinginanmu. Sebab kadangkala, seringkali lebih banyak kehidupan kita itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan. Saudara yang mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari angkat kedua tanganmu dan nyanyikan. Kini aku percaya. Tuhan, kami yang sudah mendengarkan sabdamu, tolong kami Tuhan untuk ikut Engkau, bukan sekedar kami ikut-ikutan. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saudara, satu kali ada seorang tentara yang menangis di depan gedung putih Amerika. Kisah ini sebuah ilustrasi, tapi dia memberikan sebuah pelajaran rohani. Tentara ini menangis, lalu ada seorang anak kecil datang. Kenapa kamu menangis? Dia berkata, saya mau bertemu dengan Bapak Presiden. Saya ada kebutuhan yang sangat mendesak. Lalu dia bertanya, kenapa kamu gak masuk? Untuk menemui Presiden tidak semudah itu, nak. Ada protokol, ada ring 1, ring 2, pas pampres dan lain-lain sebagainya. Tidak mudah untuk menemui Presiden.
Lalu anak ini berkata, iya memang sulit untuk menemui presiden. Lalu dia pegang tangannya dan dia ajak jalan masuk. Orang ini ikut. Dan waktu ada di depan, dia bilang, ay pasti kita dipukul sama penjaga ini. Ternyata dia masuk. Masuk di dalam halaman, tidak ada yang menegur, tidak ada yang melarang. Masuk di pintu gedung putih, tidak ada yang menegur, tidak ada yang melarang. Lewat ring 1, ring 2. Tidak ada yang menegur, sampai ke pengawal pribadi nggak ada yang menegur. Ketika sudah sampai di dalam, anak ini berkata, Papa, orang ini menangis di depan, dia mau ketemu kau. Ternyata dia anaknya. Kenapa kita harus ikut Yesus? Karena Yesus yang akan memegang tangan kita. Jalan lewati masalah, jalan lewati persoalan, jalan lewati sakit penyakit, jalan melewati setiap pergumulan kehidupan kita. Dan kita akan dibawa ke tahta kasih karunia Tuhan. Amin. Dan dia berkata, Bapa, anak ini bersamaku. Dia menangis karena pergumulannya. Sekarang tolong dia. Waktu istri saya sakit, dia bilang, sakit kakiku. Saya juga nggak tahu mau bikin apa. Saya cuma hadir di situ. Apa yang bisa saya bantu? Saya urut kakinya, saya betulkan posisinya. Belakangku sakit. Saya hadir di situ. Tahukah kita? Kehadiran manusia itu terbatas. Kehadiran Tuhan itu enggak terbatas. Setelah selesai ini, kita akan kembali ke aktivitas kita. Tetapi kita harus tetap pada satu posisi. Mengikut Tuhan. Apapun kondisinya. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kini aku berserah. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidupku. Sekali lagi dengan iman kami nyanyikan. Ini aku kami percaya dengan iman kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Dalam segala keadaan kami mau belajar berserah kepada Tuhan. Hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, supaya dalam pengiringan kami tetap setia kepada Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kami alami, mungkin keadaan kami ketika kami datang ke tempat ini sedang tidak baik-baik saja. Hambamu berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan, kemampuan ilahi turun di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya janji penyertaan Tuhan. Engkau akan selalu menyertai kami sepanjang umur hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolong kami supaya setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Boleh kasih sekali tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Biarlah kebenaran firman Tuhan semakin menguatkan iman percaya kita. Tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita di saat malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di bagian belakang kursi depan kita terdapat 2 amplop persembahan. Di setiap bulan, di minggu keempat, amplop yang pertama itu diperuntukkan untuk operasinya pastori. Dan amplop yang kedua diperuntukkan untuk diakonia gereja. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita berdoa. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih anugerah Tuhan yang besar melimpah atas kehidupan kami. Malam hari ini Bapa, kami bawa persembahan kami percaya Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami bawa persembahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memberikan persembahan kami, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Sorak-sorai bagi Allah kita. Hey. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada pelayan multimedia, dipersilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja.
Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkati Tuhan, amin. Izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, mewakili Ibu Gembala dan Wakil Gembala GBI Oikumene mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Peter yang sudah menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Terus diberkati dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani, biar Tuhan yang terus mengurapi. Yang berikutnya saya menyampaikan selamat datang bagi jemaat Tuhan sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Di GBI Oikumene dalam komunitas kita Gold CC, senang sekali boleh berjumpa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Tadi ketika Bapak Ibu saudara sekalian yang baru pertama kali hadir mungkin sudah menerima form selamat datang. Nah, ketika nanti kembali dari gedung gereja boleh dikembalikan kepada pelayan asar dan akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Jadi selamat datang, sekali lagi senang sekali boleh berjumpa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan juga mungkin Bapak Ibu saudara sekalian sudah menerima form doa, pokok doa, dan Bapak Ibu saudara sekalian yang belum mendapatkan form doa, jika Bapak Ibu saudara sekalian rindu untuk sama-sama kita topang dalam doa, nanti boleh diminta kepada pelayan asar, boleh diisi pergumulannya, harapannya kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Nanti setelah mengisinya boleh kembali diserahkan juga kepada pelayan asar. Yang berikutnya bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang rindu untuk sama-sama melayani di tempat ini, di depan kursi Bapak Ibu jemaat sekalian, ada barcode kecil, boleh di-scan, boleh diisi bidang pelayanannya. Mungkin Bapak Ibu saudara mempunyai talenta dalam musik, bermain musik, dalam WL Singers, banyak sekali. Di tempat ini kita membuka pos-pos pelayanan. Walaupun Bapak Ibu saudara hanya bisa senyum, boleh melayani di pelayan asar dan banyak sekali. Pokoknya bidang pelayanan yang terbuka untuk sama-sama kita bertumbuh melayani Tuhan di tempat ini. Mari kita pergunakan waktu dan kesempatan, talenta dan potensi yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita untuk sama-sama kita mau melayani di tempat ini. Yang berikutnya, Panitia Natal GBI Oikumene tahun 2026 sudah terbentuk dan di bawah teman-teman dari Panitia Natal menyediakan basar yaitu dessert dan es buah. Harganya itu 20.000. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang rindu sama-sama menabur dalam pekerjaan Tuhan dalam perayaan Natal kita, boleh dibeli basarnya. Yang berikutnya setelah dari ibadah ini jangan langsung pulang, jangan dulu buru-buru pulang, langsung belok kiri, kita sama-sama berfellowship. Teman-teman dari Cooking Ministry sudah menyiapkan berkat jasmani bagi kita semua. Jangan langsung buru-buru pulang, singgah dulu kita makan bersama-sama dan menikmati dari
Plan Cooking Ministry yang sudah menyiapkan berkat bagi kita semua. Demikian pengumuman tambahan selama sepekan. Happy Sunday, God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini, di mana kami telah melaksanakan ibadah kami Bapa. Dan kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami harus menyangkal diri kami dan kami harus mengikut Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu Bapa bahwa dalam kehidupan kami mengikut dan menyangkal diri kami itu bukan hal yang mudah. Kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang bersama kami, ada Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kami untuk menuntun, untuk memampukan kami Bapa, untuk mengikut Engkau dan menyangkal diri kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dia Bapa dalam pelayanannya, diberkati Tuhan, dan berkati sebagai pemimpin tempat ini. Tuhan berkati Bapa dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan terus mengurniakan hikmat kepadanya, memberikan kasih karunia kepadanya Bapa, sehingga terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tempat ini Bapa. Sehingga setiap orang-orang yang mendengarkan, setiap orang-orang yang datang ke tempat ini memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa Bapa untuk setiap pelayan Tuhan malam ini. Tuhan berkati mereka Bapa. Apapun bentuk pelayanan mereka, Tuhan yang senantiasa memberkati Bapa. Setiap bidang pelayanan Tuhan berkati, setiap leader-leader Tuhan yang memberkati mereka Bapa. Kami tahu Bapa bahwa dalam menjalankan tugas itu bukan hal yang mudah, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memilih mereka, maka Tuhan yang akan memampukan mereka Bapa. Setiap pelayan Tuhan malam ini Tuhan berkati Bapa, baik pelayan di altar maupun di belakang maupun di bawah lantai dasar, Tuhan memberkati. Tuhan terus mengurniakan hikmat kepada mereka. Tuhan terus mempertambah-tambahkan kasih karunia-Mu kepada mereka Bapa, sehingga melalui anak-anak Tuhan tempat ini Bapa terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di tempat ini, yang datang untuk beribadah bersama kami tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam setiap kekurangan Tuhan terus mempertambahkan hikmat, kasih karunia dan talenta yang daripada Tuhan Bapa. Kemudian untuk jemaat yang hadir pada malam ini, Tuhan memberkati mereka Bapa.
yang mereka yang datang pada malam itu memberkati. Apa yang sudah mereka dengarkan Bapa, biarlah itu mereka benar-benar memperhatikan dalam kehidupannya Bapa. Khususnya firman Tuhan yang sudah dengarkan Bapa. Biarlah mereka bisa kembali dengan hati yang penuh kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupannya Bapa. Mungkin masih ada yang sekolah, Tuhan berkati dalam studinya, diberkati Tuhan. Biarlah terus hikmat yang daripada Tuhan dipertambahkan kepadanya. Bapak yang kuliah, Tuhan berkati Bapak dalam setiap tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Tuhan yang senantiasa memampukan menjadi keperluan, Tuhan menyediakan. Dan dimanapun Tuhan yang senantiasa menjaga mereka semua. Jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, semua yang hadir pada malam ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati mereka, bila mereka kembali dengan penuh berkat dan kasih karunia yang daripadamu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online. Tuhan berkati, kami tidak tahu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Kiranya Tuhan yang menguasai hati mereka Bapa. Sehingga dalam kehidupannya pun menjadi berkat, menjadi terang dan garam di sekeliling mereka Bapa. Kami berdoa Bapa untuk yang tidak sempat hadir pada malam ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka kami serahkan kepada Tuhan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka Bapa. Kami berdoa Bapa untuk Kak Glory juga dalam masa pemulihan. Tuhan terus berkati dia Bapa sehingga bisa dipulihkan kembali dan bisa hadir untuk bersama-sama di tempat ini. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara David yang dalam rumah sakit juga dalam saat ini Bapak, kami serahkan kepada Tuhan Bapak. Sakit penyakit yang diderita kami berkati Bapak. Tuhan bela pemulihan yang ada bagi dia Bapak. Tuhan berkati Bapak setiap medis, Tuhan berkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi Bapak. Bila bisa disembuhkan kembali dan kembali untuk melayani tempat ini dan bisa beribadah bersama kami tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapak yang baik untuk pemimpin tempat ini. Ibu Gembala kami Bapak dalam masa Tuhannya, Tuhan berkati Bapak. Biarlah terus dalam masa Tuhannya terus menjadi berkat Bapak dimanapun. Dan tempat ini setiap orang yang datang tempat ini merasakan berkat yang daripada Tuhan. Berdoa untuk Pastor Esther sekeluarga, Tuhan berkati Bapak. Biarlah Tuhan yang sentiasa memberkati dia dalam pelayanannya Bapak. Tuhan yang memberikan kesabaran dan kebijaksanaan kepadanya Bapak. Sehingga melalui hamba-Mu kami terus diperlengkapi, kami terus dibina di tempat ini dan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada Bapak. Memberkati istrinya dan anaknya diberkati oleh Tuhan Bapak. Bila terus diberkati oleh Tuhan, Dev dalam pertumbuhan, bila bisa bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi anak yang menjadi berkat untuk orang-orang Bapak. Kami berdoa Bapak yang baik untuk keluarga kami semua dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu Bapak setiap kami, asal kami, tapi kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun Tuhan yang berkati, baik Anda di kota Makassar maupun di luar Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap keluarga kami terus diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan roh yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak yang baik untuk gereja di sekitar kami. Kami serahkan kepada Tuhan, baik itu GPDI, GMS, Gereja Toraja, Kibait, dan apapun gereja itu Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila gereja-gereja ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi wadah, untuk menjadi wadah untuk orang-orang bisa mengenal Tuhan tempat ini Bapak. Dan biarlah Injil-Mu terus diberitakan kepada orang-orang dan banyak orang yang mengenal Tuhan melalui gereja-gereja yang ada di sekeliling kami. Kemudian untuk bangsa kami, negara kami ini kami serahkan kepada Tuhan. Presiden dan wakil presiden diberikan hikmat yang daripada Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Setiap pemimpin yang lain kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam bangsa kami ini Bapak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang mengetuk hati mereka, Tuhan yang menjamah hati mereka Bapak. Sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah kami malam ini. Biarlah semuanya Bapak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tersedia juga berkat di bawah yang disediakan oleh Cooking Ministry. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati Bapak. Bila melalui berkat ini kami diberikan kekuatan baru untuk sentiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati Cooking Ministry, bila terus diberikan kesetiaan dan Tuhan senantiasa memberkati mereka Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bila doa kami ucap syukur yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami demikian. Bapak kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, hukumnya, jalan-jalannya yang sudah diberitahukan kepadamu melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah, setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan punya satu tujuan ilahi, supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Engkau akan mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna melalui kehidupan pribadimu, keluargamu, dimanapun engkau berada. Dan terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya ya. Jauh lebih indah dari emas yang